Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini Sari akan membahas mengenai permasalahan mengenai investasi bodong, kasus hukum, unsur-unsur tindakan pidana, dasar hukumnya, dan apa yang harus dilakukan. Oke guys, saksikan video Sari sampai dengan selesai ya. Jika memang bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jadi begini kasusnya guys, ada teman Sari, sebut saja namanya si Odi. Dia datang pada Sari menceritakan kronologis kasusnya. Pada suatu hari kira-kira tahun 2014, Odi diberi tawaran oleh temannya bernama Ling agar si Odi menanamkan uangnya di perusahaan Ling di koperasi VWX, dan pada saat itu jabatan Ling di koperasi VWX adalah kepala bagian. Karena hubungan Odi sangat baik dengan Ling, maka Odi percaya menanamkan sejumlah uangnya sebesar 100 juta di koperasi VWX tempat Ling bekerja. Odi juga bercerita kepada Sari bahwa Odi adalah salah satu korban dari 24 nasabah yang bukan anggota dari koperasi VWX, dan sekitar uang yang telah disimpan di koperasi tersebut adalah kurang lebihnya sekitar 8 miliar dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka dalam kurun waktu sekitar 2014 sampai dengan 2017. Dan sampai tenggang waktu tersebut, uang tersebut belum bisa diambil oleh nasabah atau penyimpan dananya. Odi bercerita kronologis penyetoran awalnya disetorkan melalui kasir, kemudian sisanya disetorkan melalui rekening atas nama Ling dan manajernya. Saat itu Odi menangis di hadapan Sari dan bertanya, apakah Ling bisa dipidanakan? Kemudian untuk menjawab hal ini, mungkin dari kamu sekalian yang mempunyai kasus hukum yang mungkin hampir sama dengan kasus teman Sari yang bernama Odi ingin mendapatkan jawaban. Nah, di video ini Sari akan memberikan mengenai unsur-unsur tindakan pidana yang dilakukan oleh si Ling, seperti itu. Guys, sebelum mempidanakan seseorang yang merugikan kalian, Sari menyarankan harus memperhatikan unsur-unsur pidananya dulu ya. Sebelum kita masuk ke unsur-unsur perbuatan si Ling, kita masuk ke dasar hukumnya dulu, karena untuk penjelasan selanjutnya kita menggunakan yang Sari gunakan dalam video ini. Sari hanya menggunakan 3 pasal yang akan Sari kupas mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilakukan Ling, yaitu di dalam pasal 46 ayat 1 dan pasal 16 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sini disebutkan pasal 46 ayat 1 mengatur mengenai barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 20 miliar rupiah. Kemudian pasal 16 di situ disebutkan setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum
atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Kemudian junto pasal 55 ayat 1 KUHP ya, di situ disebutkan tindak pidana pasal 55 ayat 1 dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Kemudian dari ketiga pasal yang sudah Sari sebutkan ditemukan unsur perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh link, yaitu unsur barang siapa yang meliputi setiap pihak, baik orang maupun badan. Kemudian menghimpun dana, yaitu perbuatan secara aktif oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya untuk disimpan dalam bentuk simpanan, dan masyarakat meliputi orang perseorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lain yang menyerahkan dananya untuk disimpan. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan. Oke, dari unsur-unsur yang sudah Sari sebutkan tadi ya, di sini Sari akan menjelaskan setiap unsurnya. Di sini yang pertama adalah unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek dari suatu delik, yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum. Dalam perkara ini, subjek dari suatu delik adalah jelas si link, dan jika setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dan telah dibenarkan bahwa orang tersebut adalah link, seperti itu. Jadi unsur barang siapanya sudah terpenuhi ya guys. Kemudian unsur yang kedua, unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia atau sekarang OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, bahwa di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dua diantaranya menyebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat, untuk sekarang dari Otoritas Jasa Keuangan ya, atau OJK. Kemudian untuk memperoleh izin usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja. Kemudian yang dimaksud dengan simpanan itu sendiri adalah dalam undang-undang perbankan, sebagaimana yang sudah Sari sebutkan dalam undang-undang perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan ciri-ciri simpanan yang dimaksud adalah ada jangka waktunya, bunga dibayar setiap bulan, dan atas kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi secara eksplisit tidak ada aturan tertulis, namun ciri-ciri yang dipersamakan dengan simpanan tersebut mirip dengan giro, deposito, sertifikat, dan tabungan. Maka itu merupakan bentuk yang dipersamakan dengan simpanan tersebut.
bahwa berdasarkan dari hal-hal yang sudah Sari sampaikan tersebut, maka si link telah terbukti bahwa si link telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan itu apa? Sari sudah menyebutkan ya sebelumnya, yaitu simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia atau yang sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga unsur tindakan yang telah link lakukan itu sudah terpenuhi ya guys. Kemudian unsur selanjutnya yaitu unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan. Di sini akan Sari jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu yang dimaksud dengan orang yang melakukan atau pelaku, player, adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik karena berdasarkan fakta yang terbukti di sini dalam contoh kasus yang sudah Sari informasikan, link telah menerima uang dari masyarakat umum yang bukan anggota koperasi tempat link bekerja, dan bahkan uang yang disimpan oleh masyarakat tersebut ada yang dimasukkan ke rekening atas nama link, dan juga link telah menghimpun dana dari masyarakat umum yang bukan anggota koperasi, karena syarat untuk menghimpun dana harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, dan link tidak memiliki izin tersebut. Nah, dari berdasarkan pertimbangan tersebut jelas terbukti bahwa link tergolong sebagai orang yang melakukan perbuatan. Demikian unsur ini telah terpenuhi. Kemudian don't player atau orang yang menyuruh lakukan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Sari sampaikan, ternyata link adalah sebagai kabak operasional koperasi VWX dengan manajernya telah memberikan instruksi kepada karyawan koperasi untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya agar menyimpan dananya di koperasi, sehingga banyak masyarakat umum yang bukan anggota koperasi menyimpan uangnya di koperasi dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka. Nah, simpanan masyarakat umum di koperasi VWX tempat link bekerja tersebut disimpan di rekening atas nama link serta atas nama manajernya, seperti itu guys. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan turut serta melakukan, made player, adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang disyaratkan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang pelaku. Yes, oke guys, bagaimana yang telah Sari uraikan pada unsur-unsur yang sudah Sari sampaikan, itu terbukti ya bahwa link sebagai kabak operasional koperasi VWX dan rekannya sebagai manajer koperasi VWX telah menyuruh karyawannya untuk mencari nasabah yang bukan anggota koperasi untuk menyimpan uangnya di koperasi, dan setelah nasabah menyimpan uang tersebut, lalu uang tersebut disimpan di rekening atas nama link dan manajernya. Nah, begitu guys caranya melihat seseorang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana atau tidak. Jika kalian sebagai orang yang merasa telah ditipu pilihannya, ada 2 guys. Langsung aja laporkan kepada aparat yang berwenang untuk segera diproses hukum, karena memang hal tersebut hak kalian guys sebagai warga negara. Atau kalian lebih baik diam saja membiarkan mereka menjalankan kebohongan sehingga semakin banyak lagi korbannya. So guys, jangan takut-takut ya kalau kalian tidak bersalah. Kenapa harus takut? Pertahankan hak kalian sebagai pihak yang telah dirugikan.
Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video Sari. Kalau memang channel ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.